Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ibadallah wa sikum wa iyaya taqullah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu. Qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah menjadi momentum perubahan besar dakwah Islam. Dari dakwah responsif ketika di Mekah menuju dakwah strategis ketika di Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah juga menjadi momentum perubahan besar dakwah Islam dari dakwah personal, person to person ketika di Mekah menuju dakwah institusional, kelembagaan saat di Madinah. Sehingga Nabi tidak cuma dakwah kepada orang perorangan, tapi melakukan utusan diplomatik ke berbagai negara, kabilah, kerajaan, supaya kemudian mereka menerima tawaran dunia Islam. Hijrah Nabi ke Madinah juga menjadi momentum perubahan besar dakwah Islam. Kenapa? Dari Islam yang mengatur kehidupan pribadi ketika di Mekah menuju Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan ketika di Madinah. Tidak cuma mengatur urusan ibadah, tapi juga Islam mengatur urusan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, semuanya itu diatur dengan aturan Islam. Sehingga sedemikian besar nilai hijrah itulah yang menjadi pertimbangan menetapkan tanggal atau tahun pertamanya umat Islam itu justru patokannya adalah tahun di mana Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya kalender Islam disebut dengan kalender Hijri. Dan malam hari ini kita akan coba bahas apakah hijrah masih relevan, urgent di zaman ini. Artinya karena ini bagian daripada syariat Allah. Apakah ada saatnya di mana nanti kita itu menjadi wajib untuk meninggalkan satu tempat ke tempat lain. Dan kita akan coba bahas di kesempatan. Baik kaum muslimin, inilah tema kajian kita pada malam hari ini. Semoga menjadi yang bermanfaat dan kita bersyukur masih diberi nikmat sehat sempat kita masih bisa bermajelis. Semoga ini tanda bahwa kita orang-orang yang diberi ciptaannya karena dimudahkan untuk melakukan amalan. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sekolah dalam dinul Islam lainnya. Dari sini yuk kita coba definisikan dulu. Sebenarnya makna hijrah itu apa sih? Dimaksud dengan hijrahnya. Baik, kami kutipkan di antara salah satu pendapat ulamanya Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Karena disebutkan gini. Hijrah adalah berpindah dari kekafiran menuju keimanan. Juga berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam atau dari Islam. Dan berpindah dari perbuatan-perbuatan buruk menuju perbuatan-perbuatan baik. Jadi ternyata hijrah pengertiannya lebih luas dibandingkan dengan yang kemarin kita bahas. Kita kemarin hanya membahas salah satu di antara bentuk hijrah, yaitu hijrahnya para sahabat ke Habasyah, termasuk hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh umat Islam. Ternyata hijrah juga berpindah dari kekufuran menuju dari perbuatan-perbuatan buruk menuju. Makanya kalau boleh kita bagi,
Hijrah itu memiliki dua pengertian. Ini perpindahan dari keburukan. Yang ini dituntut oleh seorang muslim dilakukan terus-menerus. Karena kadar keimanan terus bertingkat. Sehingga kemudian kita tidak boleh puas. Nah, ini kita mungkin berada dalam satu puncak keimanan, kita masih bisa mengejar puncak keimanan. Ini dibutuhkan hijrah semacam ini di segala kondisi. Itu tadi hijrah dari kekafiran menuju keimanan, dari maksiat menuju taat, dari dosa menuju takwa. Dari yang dulu mungkin sholatnya asal-asalan, hijrah menuju sholat yang lebih kualitas. Dari mungkin kita itu hanya mengamalkan sebagian dari syariat yang kita sukai, menuju siap tunduk taat terhadap segala syariatnya. Yang dulu mungkin kita bergelimang di dalam dosa, kita hijrah menuju hijrah. Yang kayak gini hari ini juga cukup marak nih ya, dipakai istilah komunitas hijrah. Jadi kalau misalnya nih ada artis hijrah, artinya apa? Artis hijrah, mana? Ya dulunya suka mengumbar aurat, jadi kemudian jilbab. Boleh disebut hijrah? Boleh, karena tadi berpindah dari ya maksiat menuju taat, sekalipun mungkin baru parsial, baru sebagian saja, tapi ya sudah disebut dengan hijrah. Tambah lagi tuh, anak pang gitu kan yang suka nongkrong di bangco-bangco gitu dan seterusnya, tahu-tahu kemudian obat. Ini juga bisa kemudian mereka membuat sebuah komunitas hijrah. Solo ada satu komunitas namanya Expresso, Preman Solo, keren ya, kan itu Expresso. Itu foundernya itu juga bekas anak pang, foundernya itu, saya lupa namanya itu. Tapi titik awalnya itu ketika dia itu lagi sama teman-temannya itu nongkrong di Bangjo, kemudian mabuk-mabukan, di antara salah satu temannya itu ada yang overdosis. Dari mulutnya itu kemudian berbusa keluar busa, sekarat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membimbing, ya sudah mati begitu saja. Ini si orang ini kemudian melihat pemandangan itu rasanya miris, nggak boleh nih mati kayak gitu, nggak boleh. Akhirnya dia kemudian komitmen untuk tobat, sampai kemudian mondok 2 tahun di pondok tahfidz, bisa menghafalkan Quran gitu, sekalipun badannya penuh tato. Sampai akhirnya dia kepengen, wah bagaimana cara ngajak teman-temannya untuk bertobat. Dia kemudian beli PW itu untuk dibikin menjadi tempat jualan kopi buat nongkrong anak-anak itu sambil berdakwah. Ini komunitas Expresso. Boleh disebut sebagai komunitas hijrah? Boleh, karena berpindah dari maksiat menuju taat, dari dosa menuju. Juga di beberapa kabupaten itu kayaknya ada itu cukup fenomena menarik gitu. Ada namanya komunitas biker subuh. Mungkin ada yang pernah dengar. Biker subuh. Itu juga anak-anak preman-preman itu anak bertato-tato itu. Tapi kemudian beralih kesibukannya, mereka suka kalau hari-hari tertentu mereka itu subuh sudah kenal menuju ke suatu masjid. Nanti bareng-bareng ngumpul di sana, sholat subuh berjamaah dan seterusnya. Nanti di event yang lain hari berikutnya mungkin ke masjid yang lain dan seterusnya. Insya Allah menarik sekali sebenarnya. Dan ini tidak salah karena ternyata hijrah tidak hanya sekedar berpindah tempat, tapi tadi pindah dari kekufuran menuju keimanan, dari maksiat menuju taat, dari dosa menuju taat. Karena ada yang menarik juga, mungkin ada yang pernah dengar komunitas X-Bank. X-Bank. Mantan-mantan pegawai bank. Bukan sunat, tapi yang orang recent yang kemudian mencoba untuk mencari apa ya, sebuah bisnis baru yang mungkin pas dari riba dan sebagainya. Ada. Artinya ini juga bisa disebut sebagai komunitas hijrah. Nah kemudian makna hijrah yang kedua ya ini ya, kemarin baru kita bahas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah kalau yang seperti ini dilakukan dalam kondisi tertentu. Contoh, saat nyawa seorang muslim terancam, ya sudah hijrah. Kan supaya dia kemudian bisa terjaga jiwa dan raga. Saat berada di suatu tempat yang tidak boleh menjalankan agama, sebenarnya seorang muslim juga seperti itu. Mestinya hijrah menuju tempat yang dia bisa menjalankan agama. Oke, inilah di antara makna hijrah. Nah, hari ini kita akan fokus pada hijrah yang kedua ini. Kita akan coba tengok kan hijrah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, nanti
Hari ini mungkin kita kaitkan dengan kondisi hari ini. Apakah masih relevan? Nah, untuk menjawabnya, kita akan coba susuri dulu. Sebenarnya tujuan dan pentingnya syariat hijrah itu apa? Sehingga di dalam Al-Quran itu kata hijrah itu kayaknya disebut itu berkali-kali. Dan itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang masuk, memang disyariatkan, dan urgent atau penting. Dan maksud dan pentingnya syariat hijrah itu apa? Oke, satu ini Pak. Allah syariatkan hijrah itu demi menjaga nyawa atau jiwa seorang muslim. Artinya dalam kasus seorang muslim itu kemudian seorang muslim atau sekelompok umat Islam itu sebenarnya terancam nyawanya, maka dia mestinya hijrah. Sebagaimana hijrahnya para sahabat ke Habasyah di tahun keempat kenabian yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi awal-awal dakwah Islam ternyata sahabat-sahabat yang kemudian komitmen dengan keislamannya itu kemudian ditekan, diintimidasi, disiksa, gitu kan, dipaksa untuk keluar dari Islam. Sehingga Nabi kemudian perintahkan, ya sudah, supaya terjaga jiwa dan nyawanya, kalian pindah ke Habasyah. Yang pada waktu itu di tahun keempat kenabian itu baru diikuti oleh 12 sahabat, karena jumlah umat Islam juga belum banyak ya. 12 sahabat dipimpin oleh Utsman bin Affan. Sehingga kemudian mereka berangkat jauh-jauh, jadi sekali lagi ngungsinya bukan antar kabupaten ya. Kalau kita itu kemudian mungkin dari Banjar pindah ke mungkin Wonosobo itu masih dekat. Ternyata dari Arab Mekah bahkan pindahnya ke Habasyah, Ethiopia. Kenapa kok dipilih Ethiopia? Kemarin sudah kita bahas. Karena pada waktu itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil, As-Somah An-Najasyi. Sehingga kemudian mereka para sahabat itu mendapatkan suaka politik ya, dilindungi, dijaga, bahkan dimuliakan. Bahkan endingnya sampai kemudian Raja Najasyi ini kemudian bahkan masuk Islam. Ini tapi esensi dari hijrahnya sahabat ke Habasyah itu adalah demi menjaga nyawa mereka, jiwa mereka. Karena ternyata berpegang kepada Islam itu membuat mereka terancam keselamatan. Hijrah semacam ini juga sebagaimana hijrahnya Nabi Musa alaihissalam ya, ketika beliau itu hijrah ke Madian, itu adalah demi menjaga nyawa. Pernah dengar kisahnya hijrahnya Nabi Musa? Nah, hampir seluruh Nabi itu ternyata melakukan syariat hijrah. Jadi ceritanya gini, mungkin masih ingat kita tengok dari belakang. Fir'aun itu mendapatkan tanda-tanda atau mimpi bahwa suatu saat nanti di antara keturunan Bani Israel itu akan ada yang menggulingkan kekuasaan. Sehingga kemudian Fir'aun membuat sebuah kebijakan. Semua Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, mana? Bunuh. Makanya sudah ratusan atau mungkin ribuan Bani Israel itu kemudian terbunuh karena kebijakan. Tapi menariknya, justru bayi yang kelak di kemudian hari itu akan menaklukkan, menggulingkan kekuasaannya itu justru malah dirawat, digulung-gulungkan sama keluarga Fir'aun sendiri. Itu siapa? Musa. Karena memang ibundanya Musa itu diilhamkan sama Allah itu supaya membuang atau menghanyutkan bayi yang baru dilahirkannya itu. Ya, ternyata kemudian dipungut oleh salah satu putri, sehingga kemudian bahkan diberi anak sama keluarganya Fir'aun itu sendiri. Sehingga kemudian Musa itu dari kecil sampai dewasanya itu ya tinggal di keratonnya Fir'aun. Bahkan juga kemudian dipanggil dengan Prince of Egypt ya, pangerannya bangsa Mesir, sehingga mendapatkan pendidikan ya, tentang filsafat, seni perang gitu dan seterusnya, termasuk latihan fisik. Sampai ketika dewasanya baru kemudian ibundanya Asia itu memperkenalkan, sebenarnya kamu itu bukan kamu itu anak dari keturunan Bani Israel. Itu loh ya. Mungkin bahkan ditunjukkan orang tuanya. Sejak hari itulah Musa muda itu kemudian memiliki kecintaan loyalitas kepada suatu saat melihat ada wanita Bani Israel itu mau dibunuh. Sehingga kemudian rasa cemburunya Nabi Musa itu muncul. Sehingga kemudian orang Mesir itu sama Nabi Musa itu dipukul. Kali pukul, mati. Karena memang Musa itu gede dhuwur, Pak. Kalau dalam satu riwayat itu nanti dalam kisahnya ketika bertemu dengan putrinya Nabi Shu'aib itu dia menggeser penutup sumur yang biasa digunakan untuk meminumi binatang gembalaan. Itu orang itu biasanya batu penutup itu diangkat 10 orang. Sama Nabi Musa cuma diangkat orang saja, itu ternyata kuat. Makanya nek ngantem wong kali ngantem ya langsung mati. Ya,
Setelah kejadian ini, maka kemudian pemerintah Mesir itu memberikan vonis hukum bahwa Musa itu akan dihukum mati. Nah, dalam kasus inilah Musa itu kemudian hijrah, ya, melarikan diri lah kalau boleh kita katakan, sampai kemana? Ke negeri Madian. Jadi ini juga hijrahnya jauh, Mesir, Madian. Madian itu mana? Madian itu sebelah selatannya Yordan, sebelah utaranya Arab. Jauh itu perjalanan. Nah, dalam perjalanan hijrah inilah kemudian tadi ketemu dengan dua gadis penggembala kambing yang ternyata dia kesusahan meminumkan binatang gembalaannya. Kenapa? Kalah saing sama penggembala-penggembala lagi. Nabi Musa kemudian begitu ditolong, si gadis ini pulang diceritakan kepada orang tuanya tadi, tolong pemuda. Kayaknya tak kesengsem gitu kan. Sehingga kemudian sama bapaknya, yang ternyata bapaknya itu adalah Nabi Suhaib. Kemudian menikahkan salah satu putrinya itu dengan Nabi. Nah, disitulah nanti kemudian awal-awal kenabian Nabi Musa baru nanti hijrah lagi setelah sekian belas tahun ya, karena mahar pernikahannya itu adalah bekerja kepada Nabi Suhaib itu 8 tahun. Setelah mahar terselesaikan, dia punya anak juga, kemudian hijrah lagi ke Mesir dan nanti baru menaklukkan Fir'aun dan seterusnya. Jadi Nabi Musa hijrahnya ke Madian itu apa? Demi menjaga nyawa. Termasuk juga hampir nabi-nabi secara umum itu juga melakukan hijrah untuk tujuan yang satu ini. Nabi Ibrahim misalnya, dia itu sebenarnya tempat kelahirannya kan Babilonia, kalau sekarang Irak. Cuma setelah dakwah di sana harus berhadapan dengan Namrud. Seluruh penduduk Babylon itu adalah Muslim. Sampai akhirnya dia kemudian terkena hukum bakar. Cuma karena ditolong sama Allah, api yang mestinya membakar berubah jadi dingin. Setelah peristiwa itu Allah perintahkan Ibrahim untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Ilal ardillati barokna haulahu. Ke suatu negeri yang kami telah memberikan keberkahan di sekitarnya. Lil alamin, keberkahan bagi seluruh alam. Di antara seluruh alam. Itu maksudnya mana? Ke Hebron, Palestina. Jadi Nabi Ibrahim hijrah ke Hebron. Demi apa? Menjaganya. Termasuk hijrahnya Nabi Lut. Jadi sebelum kaumnya, yaitu kaum bumi Sodom itu ya, penduduk Sodom itu kemudian dijungkir balikkan sama Allah ya, karena orientasi seksual mereka yang menyimpang gitu kan, sehingga kemudian Allah hukum dengan hukuman yang dahsyat ya, buminya ditumplek kemudian dilempari dengan batu yang terbakar. Ternyata Allah sudah perintahkan Lut beserta orang yang beriman yang lain sebelum subuh harus meninggalkan bumi Sodom. Bumi Sodom itu kan di selatannya Laut Mati, perbatasan antara Yordan dan Palestina. Lut pergi, baru kemudian dijungkir. Perginya kemana? Suruh hijrah kemana? Palestina. Dan juga nabi-nabi lain yang ketika kaumnya itu hendak dihadap pasti disuruh hijrah. Nah, ini kaum muslimin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hijrah semacam ini hari ini juga masih relevan? Masih dibutuhkan nggak hijrah dalam rangka seorang muslim menjaga nyawa mereka? Masih? Masih? Apa ada muslim yang terancam nyawanya? Kalau mungkin bicara perorangan ini Pak, Dr. Zakir Naik. Pernah mendengar nama beliau? Allah ya, ini orang yang cerdas pol-polan. Beliau itu disebut hafal 13 kitab suci. Dari kitab Hindu sampai 3 kitab yang ada hafal. Kitabnya orang Hindu, bahkan kemudian juga Injil, Taurat, dan sebagainya itu hafal. Apalagi Quran. Cuma keberadaan dia itu di India, itu dianggap teroris Pak. Karena ribuan orang Hindu itu kemudian terguncang keimanannya gitu kan, dan sebenarnya termasuk orang-orang Kristen dan seterusnya itu kemudian balik kemudian menjadi memeluk agama Islam. Dakwahnya yang luar biasa ketika itu. Kebetulan penguasa India ya beberapa dekade ini kan memang dari partai Hindu yang ekstrim ya, partai Bharata Janata. Sekarang di Perdana Menterinya Modi ya, Narendra Modi itu sangat benci dengan Islam. Gitu. Sehingga akhirnya kemudian pergi meninggalkan India, hijrah dalam rangka apa? Menyelamatkan nyawa. Kemana hijrahnya? Ke Malaysia. Tinggal di Malaysia beberapa lama. Orang-orang juga nggak pada tahu Pak. Sampai kemudian terakhir sempat kemudian terakhir ini kayaknya sempat berkunjung ke Qatar dan seterusnya, karena Qatar juga biasanya memberikan suaka terhadap mungkin tadi ya muslim-muslim yang mendapatkan kasus tertentu. Nah, termasuk juga hijrahnya beberapa pemimpin pejuang Palestina.
Itu juga dalam rangka ini menjaga nyawa. Kalau misalnya tokoh-tokoh pentingnya Hamas, tokoh-tokoh pentingnya mungkin dari faksi yang lain itu kemudian tetap tinggal di Palestina, gitu kan, misalnya entah di Gaza, entah di West Bank, kayaknya nyawa mereka akan senantiasa terancam, diburu terus. Mungkin tidak cuma mungkin nyawa dia, bahkan mungkin keluarganya, sehingga rumahnya kemudian tahu-tahu kena rudal dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit di antara mereka ada yang tinggal di Turki, ada yang tinggal kemudian di Qatar ya dan seterusnya, sehingga kemudian melakukan negosiasi, bahkan kemudian lobby-lobby internasional. Masuk yang kemarin berarti ada di antara pemimpin seluruh faksi itu bahkan bisa berkunjung ke China dan seterusnya, sehingga kemudian terjadi kesepakatan ya antara seluruh faksi untuk bersatu. Kemarin baru saja ada tanda. Nah, hijrah mereka juga dalam rangka ini supaya nyawa terjaga. Nah, apakah itu bukan sikap pengecut gitu kan? Artinya warganya itu lagi dibombardir dan seterusnya dihancurkan Gaza. Ini enak-enakan ini pemimpinnya pada tinggal di apartemen mewah yang ada di Qatar. Ini adalah strategi. Kalau tidak, bahkan mungkin mereka akan senantiasa kehilangan pemimpin. Nah, kemudian mungkin jadi muncul pertanyaan, apakah kalau begitu ya sebenarnya orang Gaza suruh hijrah saja, gitu kan? Supaya mereka selamat gitu kan? Seluruh Muslim Gaza. Memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak? Halo. Nah, ada yang usul kayak luah daripada Muslim Gaza di sana habis dibumi terus. Alah mbok hijrah wae. Nggak realistis, Pak. Hari ini kita dibatasi dengan batasan-batasan teritorial yang tidak memungkinkan orang itu dengan mudah itu kemudian bergeser ke negara lain. Apalagi kalau seluruh penduduk Gaza yang jumlahnya itu 2 juta disuruh kemudian migrasi semuanya. Gerinti sing gelem nampa. Dan pasti dan bahkan mungkin pertimbangannya bukan itu. Siapa yang kemudian menjaga Masjid Al-Aqsa, Masjid sucinya umat Islam, tanah sucinya umat Islam, kalau kemudian justru malah ditinggalkan. Justru malah kewajibannya umat Islam yang ada di sekitar Palestina itu justru hijrah ke sana, menguatkan. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan saudara kita. Ini kaum muslimin. Jadi hijrah disyariatkan demi jaganya. Dan ini adalah yang sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-Ahl ayat 41. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Waladina hajaru fillahi min ba'di ma dulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya. Dan orang-orang yang berhijrah fillah, saya garis bawah ini. Hijrahnya karena Allah, karena tadi kaitannya dengan agama. Nah, nanti kalau hijrah tidak ada kaitannya dengan agama boleh nggak? Nanti ada satu titiknya boleh duit atau sinau ke negeri lain dan seterusnya sehingga berpindah ke sana boleh. Tinggal nanti bisa menjalankan agama. Nah, kita garis bawahi dulu. Waladina hajaru billahi. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah mimba dimadulimu setelah mereka itu didolimi. Seperti sahabat yang ditekan ketika di Mekah hijrah ke Habasah. Seperti tadi Dr. Zakir Naik yang terancam nyawanya dan posisinya di India. Kemudian hijrah. Seperti mungkin pemimpin pejuang Palestina juga. Katanya, meninggalkan negerinya kira-kira sesuatu yang berat banget. Apalagi kalau untuk permanen. Kenapa? Berarti harus ubah lagi. Meninggalkan mungkin harta kekayaan yang dimiliki jauh dari keluarga, meninggalkan bisnis yang sudah dirintis, karir yang mungkin sudah dititi sedemikian rupa, ya harus ditinggal. Sehingga Allah janjikan, lanubawi annahum fid dunya hasanah. Ini balasannya. Ya. Dan orang-orang yang berhijrah billah karena Allah membakti madulimu setelah mereka itu terzalimi, lanubawi annahum fid dunya hasanah. Ini pakai lam taukid lagi. Makanya pasti kami akan ganti tempat mereka. Artinya tempat yang ditinggalkan akan diganti dengan memberikan tempat yang bagus mereka di dunia. Ini janji Allah. Ya. Wala ajrul akhirati akbar. Kalau hijrahnya adalah filah, bahkan tidak cuma dikasih tempat yang bagus di dunia, Allah juga akan memberikan kepadanya pahala yang besar di akhirat. Laukanu ya namun seandainya kalian itu mengetahui. Makanya hijrahlah supaya kemudian mendapatkan tempat yang lebih bagus. Jadi Allah memberikan 2 janji. Tempat yang bagus, pahala besar di akhirat. Kalau hijrahnya itu adalah filah. Nyawanya terancam gara-gara komitmennya terhadap Islam, nyawanya terancam gara-gara dakwah dan perjuangannya,
Maka orang yang kemudian ya sudah, saya tak tinggalkan kampung halaman saya, negeri saya. Allah janji, la nubawi annahum fid dunya hasanah. Di mana para sahabat kemudian mendapatkan tempat yang artinya sama. Tuh, hari ini ada di antara kita kok ternyata mungkin tidak aman hijrah. Atau mungkin pertimbangannya bukan soal aman, kan? Ini bukan filah, berarti kan nanti ada yang hukumnya boleh-boleh aja. Demi ekonomi. Yang sira kok rezekine seret, gitu kan, dodol ya ora payu, bisnis malah bangkrut. Gimana Pak? Mingsero. Ini pakai bahasa Belanda itu, mingser, gitu kan. Kalau hijrah kan bahasa Arab, gitu kan. Yang nek mingser, bahasa Jerman gitu. Mingser. Mingser itu gimana mingser? Yuk geser, geser. Ojo neng sirak baik gitu loh, gitu kan. Coba pindah ke tempat lain. Nanti Allah akan kasih apa? Lan ubawi annahum bidunya hasanah. Nah kalau motifnya kok ekonomi loh, ya nanti akhirat bukan itu, tidak akan mendapatkan kemudian wala ajrul akhirat akbar gitu kan, di akhirat mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, motifnya beda. Tapi secara umum boleh. Jadi jangan mentok gitu kan, surah mati urip ini tetap hubungan serius, ora mangan sih aku tetap bertahan serius. Lah, mbok pikirannya rada luas gitu kan, geser-geser sithik gitu kan. Yang sira rada kendo yang boleh nang semua gede gitu ya Pak Wandi ya gitu kan. Bukaan sampai nang Mas. Contohnya seperti itu Pak. Jadi kalau kita simpulkan hijrah demi menjaga nyawa, apakah masih relevan di zaman ini? Masih. Ini masih relevan. Jadi jangan dikira bahwa syariat hijrah itu sudah selesai. Ini yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, muslimin dan saudara. Yang kedua, di antara tujuan disyariatkannya hijrah itu adalah demi saling membangun kekuatan. Ya. Sebagaimana hijrahnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari kota Mekah, itu adalah untuk membangun kekuatan di kota Madinah. Jadi di Mekah apakah sudah ada umat Islam? Sudah ada, dengan jumlah yang juga sebenarnya sudah lumayan. Di Madinah apakah sudah ada umat Islam? Yang kemarin sudah kita bahas. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, umat Islam secara umum itu hijrah ke Madinah. Di Madinah itu sudah mulai ada sekitar 12 sahabat yang melakukan Bai'atul Aqobah pertama. Kemudian bahkan di tahun ke-13 kenabian sudah ada Bai'atul Aqobah kedua. Sehingga kemudian 72 orang penduduk Yasrib atau Madinah itu sumpah setia akan menolong, melindungi, menjaga Nabi dan kaum muslimin sebagaimana mereka menolong, menjaga dan melindungi saudara kandung mereka sendiri. Nah, sehingga setelah kejadian ini Nabi perintahkan sudah seluruh umat Islam yang ada di Mekah geser, pindah ke Madinah. Supaya kemudian kayaknya Madinah ini menjadi tempat yang cocok untuk tumbuh berkembangnya Islam. Sehingga Islam nanti akan betul-betul memiliki kekuatan. Yang kemarin sudah kita bahas. Sehingga kemudian setelah 10 tahun hijrah ke Madinah, umat Islam punya wilayah yang dikuasai yaitu Madinah, yang berdaulat, yang bukan bawahan kerajaan atau negara lain. 10 tahun beliau hijrah di Madinah, beliau pun menyusun, gitu kan, memiliki warga negara. Karena syarat sebuah negara atau kerajaan berarti harus punya warga, tidak cuma wilayah. Warganya siapa? Penduduk asli Madinah, suku Aus, suku Khazraj. Orang-orang muhajirin yang multi etnis, ada Bilal yang kulit hitam, ada kemudian Suhaib bin Sinan Arumi dari Romawi, ada Salman Al-Farisi dari Persia dan juga kelompok lain. Bahkan kemudian bergabung di Daulah Madinah itu siapa? Kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di sekeliling-keliling daripada kota Madinah itu tadi. Beliau membangun kekuatan. Sehingga kemudian muncul kekuatan. Beliau kemudian bahkan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daripada wilayah Madinah itu tadi. Oh, ini ada zakat, ada gunimah, ada kai, ada koros, dan seterusnya. Dikeluarkan untuk apa? Untuk menyantuni fakir miskin sehingga kemudian terangkat kemiskinannya. Yang horinmin dilunasi utang-utangnya, yang mu'alaf dikuatkan ekonominya, yang jihad fisabilillah belakang ditanggung kebutuhannya dan seterusnya. Bahkan kemudian Nabi juga ketika hijrah di Madinah jadi memiliki kekuatan untuk menegakkan Islam di semua aspek kehidupan. Jadi hijrahnya sahabat ke Madinah beda tujuannya dengan hijrahnya sahabat ke Habasah tadi. Karena yang ini adalah tujuannya membangun kekuatan. Apakah hari ini hijrah semacam ini juga masih relevan gitu kan? Artinya di zaman-zaman kontemporer seperti ini masih. Ya, sebagaimana dulu hijrahnya muslimin ke Afghanistan tahun 80-an ya ketika mereka itu dijajah oleh Uni Soviet.
Dalam rangka apa? Menguatkan Muslim akan menghadapi Uni Soviet. Menang, umat Islam bisa menang? Menang berhadapan Uni Soviet? Padahal pada waktu itu menjadi kekuatan blok timur ya ini Uni Soviet, negara dua adidaya, betul-betul adidaya ya Amerika dan juga Uni Soviet. Ternyata umat Islam bisa memenangkannya. Walaupun nanti kemudian muncul agresi lagi dari Amerika gitu ya, yang dulunya itu nolong malah kemudian melakukan agresi sampai akhirnya terakhir tahun 2011 sehingga kemudian Taliban bisa kembali menguasai wilayah Afgan dan seterusnya. Ini dulu tidak sedikit di antara umat Islam itu hijrah bersama. Termasuk umat Islam ada yang di awal-awal perjuangan ketika bubarnya Uni Soviet sehingga kemudian Chechnya juga kemudian ingin melepaskan diri, kemudian Bosnia ketika diserang oleh Serbia, banyak umat Islam yang kemudian membela sehingga hijrah. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 7. Disanjung itu orang-orang yang saling membangun kekuatan tadi ya, yang hijrah dan yang ansornya. Ya. Makanya dua-duanya disanjung. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Waladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi waladina awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ini kelompok pertama yang kemudian disebut muhajirin. Yang bagaimana? Waladina dan orang-orang yang amanu beriman, wahajaru berhijrah, wajahadu berjihad fisabilillah. Ini muhajirin. Disanjung sama Allah. Kelompok kedua, waladina awau. Dan orang-orang yang awau. Awau itu dari kata iwa'u. Artinya itu apa? Memberi tempat. Bahkan mungkin merelakan asetnya, merelakan kebunnya, merelakan rumahnya. Menjadi tempat tinggal dari muhajirin itu tadi. Wanasoru dan memberikan pertolongan kepadanya. Hijrah ke Madinah itu kayak gini. Sehingga kemudian ada kelompok yang disebut muhajirin, ini kemudian ada kelompok yang disebut ansor, yang memberi tempat, yang menolong. Awau wa nasoru. Sehingga masih ingat ya bahwa Nabi itu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor itu dipersaudarakan. Ini proses ta'ahi. Contohnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan kalau nggak salah Sa'ad ibadah kalau nggak salah ya Sa'ad. Sehingga saat itu nawarin kepada Abdurrahman bersaudara kan mungkin ya nyaru dur ya ora apa-apa ya. Dur, aku dua kebun loro. Siji subur biasa, siji biasa. Sudah kamu pilih kebun mana yang kamu pilih, serahkan kepada Anda. Ini awau ya. Awau wa nasaru. Bahkan dia kemudian menawarkan, aku dua bojo loro. Wis pilihan ndi sing kok senengi. Kok tak pegate PN dari bojomu. Kalau kita ditawarin kayak gitu kira-kira gimana? Ya sergep banget itu kan di kebune di bojone. Tapi Abdurrahman bin Auf yo wonge ora kodos niku, Pak. Prawiro gitu kan, prawiro. Nah, enggak usah, kebunmu yo kebunmu wae, kan. Bojomu yo tetap. Udah tunjukkan saja pasar Madinah ini. Hebatnya Abdurrahman bin Auf seperti itu, Pak. Orangnya itu tidak kemudian gagas gitu. Enggak, gitu kan. Jadi prawiro ditawarin seperti itu. Padahal sah-sah saja kan ini proses ta'ahi seperti itu kan. Awau wa nasaru. Tunjukin saja di mana pasarnya Madinah. Dia datang ke Madinah itu dalam keadaan tidak membawa harta, bermodal apa? Pasar itu tak. Sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf itu berawal bisnis pertamanya itu apa? Judulnya ngeber. Terus ngeber betul. Apa? Ngeber niku napa? Orang modal, Pak. Dodolan niku orang modal. Ketemu dengan orang yang punya komoditas barang dagangan, kemudian itu uang, boleh enggak saya jualkan barang dagangan Anda? Sudah, jangan menghendaki barang ini mau dijual dengan berapa, gitu. Biar nanti saya tak jualkan. Nah, kemudian dapat bati, mulai bulaan sampai endingnya itu kemudian Abdurrahman bin Auf itu menjadi tajirul Rahman, konglomeratnya Allah saking sugih. Ternyata berawal dari modal dengkul. Ini proses ta'ahinya seperti itu. Sehingga orang-orang Ansor itu betul-betul merelakan, gitu kan, silahkan Anda itu mau menempati rumah kami, gitu, kemudian mengambil sebagian daripada harta kami, silahkan. Inilah yang disebut dengan Ansor. Berarti ada yang hijrah, ada yang menolong, sehingga kemudian umat Islam itu terbangun kekuatannya. Maka Allah janjikan, ulaika humul mu'minuna haqqan,
Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan yang sebenar-benarnya. Baik yang mau hijrah tadi harus meninggalkan harta kekayaannya, bahkan bisnis, yang meninggalkan kampung halamannya, plus orang-orang yang mau menolong, memberikan tempat tinggal, dua-duanya disanjung sama Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah orang yang betul-betul beriman. Lahum maghfiratun, bagi mereka ada ampunan, warizqun karim. Nah, ini yang ketiganya selalu kalau hijrah itu dikaitkan dengan rezeki. Kalau tadi tempat yang bagus di dunia, kali ini Allah janjikan Allah akan memberikan kepada mereka rezeki nikmat yang mulia. Ada 3 poin balasannya ketika hijrah dalam rangka membangun. Apakah di Indonesia pernah terjadi hijrah semacam ini? Pernah, Pak. Tahun 98 ya, ketika terjadi kerusuhan. Berita-berita mungkin beda versi, Pak, dengan kenyataan di sana. Kenyataan di sana itu kerusuhan Ambon itu dimulai dengan orang-orang gereja itu melakukan pembantian terhadap kampung yang ada, kampung umat Islam ya. Sehingga dalam waktu semalam itu 3.000 umat Islam itu dibantu. 3.000. Itu mungkin di media tidak sampai seperti itu. Ya. Sehingga kemudian muncullah kemudian dulu ada namanya Laskar Jihad. Resmi itu. Sehingga kemudian tidak sedikit umat Islam itu kemudian berbondong-bondong ke sana. Supaya apa? Melakukan pembelaan terhadap umat Islam yang ada di sana. Sebagian tetap tinggal di sana itu akan kemudian melakukan pengembangan agama, membangun kekuatan dari situ. Itu kemudian setelah Presiden Gus Dur kalau nggak salah, kemudian Laskar Jihad ini kemudian dibubarkan. Tapi pada waktu itu ada. Berarti ada siapa? Orang yang amanu wahajaru wajahadu bisa. Di sananya juga ada umat Islam yang siap menampung sehingga kemudian awau ya memberikan tempat tinggal dan seterusnya, wanasoru kemudian memberikan pertolongan dan seterusnya, saling menguatkan. Jadi kalau kita katakan lagi hijrah untuk tujuan yang kedua ini juga di zaman seperti ini masih relevan. Nanti sampai hari kiamat juga seperti itu. Makanya tadi solusi Palestina itu sebenarnya kalau bisa ya umat Islam yang ada di sekelilingnya itu kemudian hijrah menguatkan posisi Muslim yang ada di Palestina sehingga kemudian nanti Masjid Al-Aqsa tidak direbut oleh Israel. Bukannya kemudian usuki wong Islam nang Palestina kok hijrah wae gitu kan. Hijrah nang juga. Hijrah nang diwangel politik tidak ada. Termasuk juga nih yang ketiga nih. Jadi salah satu tujuan atau urgen daripada hijrah itu apa? Demi terjaga agamanya. Jadi seseorang itu sebenarnya wajib hijrah ketika di suatu tempat dia tidak bisa menegakkan agama. Ini tujuan yang ketiga. Ya. Jadi begini, seorang yang tinggal di suatu tempat dan di tempat tersebut tidak mampu menegakkan agama, harus sholat, orang oleh sholat, atau tidak bisa sholat. Mau makan yang halal tidak atau susah lah untuk bisa makan yang halal. Wanitanya mau berhijab ternyata dilarang untuk berhijab. Sebenarnya dia wajib untuk hijrah jika dia memiliki kemampuan. Wajib hijrah. Kalau punya kemampuan kok ternyata tidak hijrah, bisa. Jadi kalau dari sisi ini sebenarnya Muslim Rohingya yang kemarin-kemarin itu sempat kemudian pada naik kapal terkatung-katung, kemudian berharap mungkin menjadi ada tempat yang menjadi tempat tinggal mereka. Setidaknya mungkin kalau di Indonesia mungkin target transit ya. Karena mungkin mereka yang mereka incer itu adalah negara-negara yang mungkin ekonominya lebih bagus. Gitu. Sebenarnya Muslim wajib menolong. Cuma kemarin mungkin kayaknya dinarasikan negatif ya, sehingga kemudian ini wong-wong Rohingya ini rese, begini gitu kan kabarnya di YouTube itu. Sebenarnya ada narasi yang memang disengaja dibangun seperti itu. Ini kalau pendapatnya Mardigu itu kan, kalau nanti ribuan pengungsi itu datang dari luar negeri kok kemudian tinggal di tempat kita, resikonya nanti akan datangkan UNRWA, ya, apa itu lembaga PBB yang khusus untuk mengurusi pengungsi. Tapi biasanya itu di belakangnya itu ada intelijen yang numpang sehingga kemudian mengabadi kelemahan-kelemahan Indonesia seperti apa, sehingga kemudian dinarasikan sojo manggon ini pecah gitu kan dan sebenarnya salah satunya gitu. Tapi sebenarnya langkahnya Muslim Rohingya ya tidak salah. Kalau memang mereka mampu hijrah, hijrah Pak. Dan kenapa? Di tempat mereka mau jadi orang Islam itu tantangannya berat. Seperti sahabat di awal-awal dakwah Islam. Ya sehingga tempat ibadah mereka itu kemudian dihancurkan, Al-Quran itu diinjek-injek dan dibakar. Orang itu mungkin mau berjilbab saja itu mungkin akan dimusuhi. Jadi
Tidak bisa nanti kemudian orang itu kemudian malah tenang-tenang aja jadi di suatu tempat sementara dia gimana sholat oleh. Ada tempat yang kayak gitu? Ada itu. Kemarin saat nonton juga salah satu negara sih mungkin tidak semuanya gitu kan, tidak semua. Tapi ada orang yang kerja di Korea, kemudian karena tidak ada tempat untuk ibadah sholat, itu sholat di mall. Ternyata apa? Dilaporkan ke polisi, disebut ada orang sedang melakukan ritual terorisme. Jadi sholat itu dijenengi apa? Ritual terorisme. Jadi kan, artinya mestinya sebenarnya Muslim yang seperti itu. Kenapa? Karena di sana mungkin tidak bisa menegakkan agamanya, ya jangan tinggal di situ. Kalau dia punya duit untuk pulang, ya pulang. Kalau dia punya duit untuk pindah ke suatu tempat lain, harus pindah ke tempat lainnya yang dia bisa menegakkan agamanya. Kalau tidak, dia dosa. Dalilnya ini Pak, surat An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang tawafahumul malaikat diwafatkan oleh malaikat dolimi angkusihim dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Maksudnya gimana? Ada orang yang mati dalam keadaan tidak sholat, wanita tidak berjilbab, atau mungkin tadi bergelimang di dalam makanan-makanan yang haram. Ternyata malaikat itu akan bertanya, fima kuntum, kenapa kalian mati dalam keadaan seperti ini? Wong Islam kok ora sholat? Wong Islam kok senangnya mangan-manganan sing haram? Wong Islam kok ternyata tidak bisa menegakkan agamanya? Kenapa kalian ini? Ya, orang itu kemudian berargumen, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami itu orang lemah, kami hanya pekerja, kami hanya karyawan, kami itu tertindas, kami itu di bawah majikan orang yang ternyata tidak mengizinkan sholat, tidak mengizinkan berjilbab, bahkan kami itu kesusahan untuk makan-makan yang halal. Berharap dengan argumen itu kemudian ditolerir. Ternyata malaikat menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Wa tuhajiru fiha. Sehingga kamu itu bisa berhijrah ke sana. Jadi seorang muslim itu nggak bisa, Pak. Kemudian itu dengan alasan, wah kami itu dalam kondisi tertekan ini, sehingga kami tidak bisa sholat. Pindah Pak Ojo, neng kono, nek ora iso sholat itu jangan tinggal di situ. Kalau tidak bisa menegakkan, tidak menunjukkan bahwa dirinya itu adalah seorang muslim, jangan tinggal di situ. Nah kok ngeyel tetap di situ saja dan seterusnya, menikmatinya. Faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang itu tempat kembalinya kelak itu adalah jahannam, wasa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi nggak boleh seorang muslim itu kemudian tinggal di suatu tempat di mana dia tidak mampu menegakkan agama. Jadi kalau diwalik ini, ada orang yang tinggal di Indonesia, ibadah apa wae oleh. Malah pilih pindah ke tempat lain. Dalam rangka apa? Duit kok. Yang Indonesia wah, boleh duit 2 juta sebulan tujuan, ada kelemar, iso gitu kan dan seterusnya. Pindahlah ke tempat yang ternyata seperti itu. Logis kan? Logis kan? Logis Pak. Tapi tidak masuk. Kenapa? Kalau ternyata tempat itu tidak bisa menjalankan agama, seorang muslim mestinya tidak menjadi. Bahkan mungkin dia mestinya itu memilih negeri-negeri yang mungkin gajinya mungkin tidak sebesar itu, tapi dia itu masih bisa menegakkan agama. Bahkan mungkin seorang muslim itu jane kudune sabar. Sabar le, membenang sira, wis asile sakmene ora apa-apa, sing penting diiso salat, diiso ibadah, diiso mangan panganan sing halal dan seterusnya. Seorang muslim mestinya seperti itu, karena yang menjadi pertimbangan pokoknya itu adalah terjaga agamanya. Bukan kebalik, justru malah berpindah ke tempat yang dimana dia itu ternyata tidak mampu untuk menegakkan. Ini kaum muslimin. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masir. Ancamannya sampai seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara tujuan syariat hijrah itu adalah dalam rangka. Ya ada orang yang memang ditugasi untuk dakwah dan kemudian harus berpindah dari negeri. Karena ini perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian suatu umat yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ngajak-ngajak kepada perkara ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang hingga di zaman Nabi beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, hijrah ke sana. Dalam rangka apa? Di tempat yang lain masih di Yaman diutuslah Ali bin Abi Thalib. Dalam rangka apa? Kemudian juga Al-A'la Al-Hadrami dikirim ke Bahrain untuk kemudian Mus'ab bin Umair ya yang sudah kita ceritakan kemarin itu hijrah ke Madinah juga dalam rangka ini kaum muslimin. Apakah hari ini masih relevan hijrah dalam rangka dakwah? Masih? Yang menarik nih, hari-hari ini sebenarnya ada berita yang cukup menarik. Eropa, Amerika, Australia, ternyata itu hari ini perkembangan Islam